Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu yang berada di PAC, koordinator, Putmas yang berbahagia, izinkan saya akan menjelaskan suatu aplikasi yang tujuannya untuk mempermudah, untuk mengurangi kesalahan dalam pengetikan pengajuan aplikasi ke bank ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Google yang dapat diinput melalui HP Android bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, pertama nanti linknya ini saya kirimkan ke masing-masing koordinator atau PAC yang mohon maaf kan ada koordinator PAC atau DPD yang kurang paham dalam menggunakan file Excel atau komputer, maka saya akan menjelaskan pengisian aplikasi menggunakan HP Android. Tidak banyak yang saya bicarakan, kita langsung saja ya. Nanti saya kirimkan linknya melalui Japri ya ke bapak-bapak semua melalui jalur pribadi, tidak melalui grup ya. Ini link dikhususkan untuk PAC atau koordinator yang membutuhkan. Jadi link ini hanya ditunjukkan untuk PAC atau koordinator di lapangan. Baik, pertama kita buka WhatsApp-nya ya. Baik, kita buka WhatsApp-nya. Saya contohkan misalkan ini ya. Saya klik ininya. Mohon maaf. Misalkan ini deh. Nah, ini saya kirimkan ya. Ini filenya, file linknya ya. Tinggal bapak-bapak atau ibu tinggal klik ini, link ini. Nanti kita dibawa ke halaman Google Form ya. Jangan takut bapak-bapak, semua data-data yang dikirimkan itu aman. Jadi data-datanya hanya dikirimkan ke email saya gitu. Jadi aman sekali, bahkan data-datanya itu setelah saya lihat itu otomatis dihapus sendiri. Baik, ini tampilan awalnya ya. Ini tampilan awalnya. Jadi Bapak koordinator atau Bapak PAC yang yang tidak bisa menggunakan komputer itu jangan khawatir. Di sini saya terangkan ya, ini formulir permohonan pinjamannya ya. Jadi setelah bapak-bapak selesai mengirimkan formulir ini nanti dikonfirmasikan ke saya, dan kalau koordinator berarti ke PAC atau ke DPD di mana bapak-bapak atau ibu berada ya. Nah, saya contohkan misalkan ini ya. Pertama nama kecamatan atau kabupaten. Misalkan nama kecamatannya Kecamatan Patrol misalkan. Patrol ya. Patrol _ Indramayu misalkan. Pengisiannya boleh menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf kecil, itu silakan aja. Indramayu. Ya, terus selanjutnya ini nomor 1, nama yang mengajukan pinjaman. Oh ya bapak-bapak, untuk nama yang mengajukan pinjaman itu harus sama dengan usahanya gitu. Misalkan istrinya yang usahanya dagang, itu nama yang mengajukan itu istrinya gitu. Karena kasus-kasus yang pernah saya temui bahwa
suaminya itu pemborong, istrinya dagang, jadi tetap suaminya yang ini, itu salah bapak-bapak. Jadi harusnya kalau istrinya dagang ya udah istrinya yang pertama dimasukkannya gitu. Misalkan ini di sini ya, misalkan di sini misalkan misalkan ya nama suaminya atau yang mengajukannya misalkan RD Rosyadi misalkan ya, saya ya misalkan. Terus ini tidak singkat ya, misalkan saya aja ya Rosyadi gitu, nama istri saya misalkan Rina Mulyani misalkan ya nih ya. Nah untuk bagaimana kasusnya untuk duda atau janda ya, kalau misalkan duda misalkan di sininya laki-laki ya otomatis di sininya kalau misalkan duda atau belum kawin ya di sini ditulis belum kawin atau duda atau janda ya. Oke, selanjutnya ini adalah nomor NIK pemohon. Nah, untuk NIK pemohon, nomor NIK pemohon itu bukan nomor kakak ya, tapi adanya di kakak itu sebelah kiri tengah ya, itu ada setelah nama terus ada NIK ya. Itu juga sering kasus yang saya dapatkan itu salah gitu, malah nomor NIK-nya yang dimasukkan gitu. Malah nomor kakaknya yang dimasukkan. Padahal yang dibutuhkan adalah nomor NIK pemohon ya. Lihat di kakak ini terdiri dari 16 angka ya. Misalkan 3213 misalkan ya. Terus misalkan 123 123 34 misalkan ini kan 1 1 2 3 4 5 6 harus 16 ya. Misalkan 1 2 3 1 2 3 ya. 2 3 4 misalkan ya. Ini harus menyatu ya. Kalau di Excel kan harus pakai apostrof ya. Apostrof itu ini ya ini gitu. Juga sama ya. Sama, ini nomor NIK ini juga sama diisi ya. Misalkan disamakan ini 321 3 misalkan ini 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Intinya jumlahnya itu harus 16 ya. 16 angka gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dah selesai. Hati-hati dalam penulisan ini ya, boleh dipisah, boleh digabung ya. Terus selanjutnya itu nama ibu kandung pemohon. Nah, ibu kandung pemohon ya itu ditulis dengan jelas, misalkan Safitri misalkan. Selanjutnya nama ibu kandung pasangan sama ya, berarti kalau misalkan binaannya duda atau janda berarti nama pasangan kan nggak ada ya, berarti tulis aja di sini tidak ada ya, atau janda lah, atau janda atau duda ya, karena kan nggak punya pasangan gitu. Baik. Selanjutnya nomor 7 itu, ini semua total ada 14 ya. Nomor 7 nomor HP atau WA ya. Itu nomor HP-nya wajib menggunakan WhatsApp ya. Nomor WA aktif untuk verifikasi baik saya maupun nanti pihak by checking ya atau pihak bank ya. Itu diawali dengan kode area ya tanpa plus, jadi kosongkan saja, jadi 62 ya. 62 itu dianggap 0, itu 8. Misalkan 062 ya 8 1 misalkan 3 1111 misalkan ya. Ini angka untuk HP ini biasanya 12 angka ya atau 11 angka kalau yang dulu gitu ya. Baik.
Setelah selesai, selanjutnya itu mengisi nama saudara yang tidak serumah, ya. Kalau bapak atau ibu atau koordinatornya susah, misalkan saudaranya ini, ya nggak apa-apa yang kenal dengan nasabah ini aja, tapi itu dibilangin atau diwanti-wanti bahwa nanti kalau pihak banknya telepon itu bilangnya saudara, dan saudaranya itu harus dikonfirmasi. Jadi dikonfirmasi itu dibilangin gitu sama nasabahnya itu bahwa misalkan ke saudaranya itu bahwa dia itu usahanya ini, terus mengajukan pinjaman ke bank apa gitu. Besaran pinjamannya berapa, misalkan di sini Andri, misalkan Andri mau pakai apa, mau pakai panjangan atau disingkat juga nggak apa-apa, Andri Firmansyah, misalkan Firmansyah. Nah, terus ini juga sama kasusnya ya, ini 62 awalannya 8 1, misalkan 123 ini kan 0 ya, dianggap 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 misalkan ya, 12 angka, harus 12 angka ya. Baik, selanjutnya itu nomor 10 itu jenis usaha ya. Untuk jenis usaha itu dijelaskan secara spesifik aja ya, spesifik ya. Ini spesifik ini jenis usaha jelaskan secara spesifik. Misalkan untuk pedagang makanan, nasi uduk dan lain-lain itu disebut pedagang kuliner gitu ya. Sedangkan untuk program ini itu menurut informasi itu diprioritaskan ya, artinya diprioritaskan untuk pedagang kuliner gitu. Tapi jenis usaha yang lain juga nanti nggak tahu ya ininya gitu apa namanya. Nah, yang intinya diprioritaskan untuk pedagang kuliner atau kelontongan atau sembako gitu. Selanjutnya besarnya pinjaman. Untuk besarnya pinjaman itu harus didiskusikan dengan koordinator atau PAC ya. Karena kenapa ini menyangkut menyangkut tenor, terus penjelasan tenor, penjelasan angsuran dan lain-lain. Silahkan nasabahnya silahkan dibina atau diarahkan gitu. Baik, selanjutnya itu nomor 12 itu menulis alamat lengkap sesuai dengan kartu keluarga ya. Misalkan ini kan wajib dijawab ya, jenis usaha misalkan pedagang kuliner ya, pedagang kuliner. Terus ini besar pinjamannya misalkan 90 juta misalkan ya. 123. Terus tulis alamat sesuai dengan, oh ya ini tadi ya, tulis alamatnya blok, misalkan blok Mawar RT garis miring RW, biasanya segitu ya, 002 misalkan garis miring 003 desa misalkan Bantarwaru atau desa Bantarwaru terus kecamatan boleh disingkat ya, kecamatan Gantar, terus Kabupaten Indramayu. Nah, ini berarti lengkap ya. Nah, selanjutnya itu untuk jaminan otomatis yang 90 ke bawah atau 100 ke bawah, untuk 90 ke bawah
itu menggunakan tidak menggunakan jaminan ya. Saya mendapat informasi bahwa batasannya itu 100. Jadi 100 ke bawah itu tidak menggunakan jaminan atau anggunan ya. 101 berarti ya, 101 ke atas, 101 rupiah ke atas berarti harus pakai jaminan gitu ya. Kalau ada jaminannya berarti jaminan ya atau misalkan kalau misalkan di bawah tadi ya, di bawah 100 berarti tidak ya. Tidak ya. Nah, terakhir ini sebutkan nama DPC atau PAC koordinatornya. Misalkan di sini koordinatornya misalkan Ibu Dewi. Sebutkan koordinator, misalkan koordinator ya. Koordinator atau ya Ibu Dewi PAC Gantar misalkan. Kecamatan Gantar. Nah, Bapak-bapak, setelah selesai seperti ini, silahkan Bapak-bapak kirim ya. Kirim ini, setelah dikirim atau submit ya, kirim ini file ini langsung ke email saya. Jadi insya Allah ini akan aman karena langsung masuk ke email saya atau ke Google Drive saya gitu. Nah, udah kirim. Nah, selesai. Nah, formulir permohonan pinjaman jawaban Anda telah direkam atau telah dikirim ya ke Google Drive saya. Nanti di saya, jangan takut Bapak-bapak, di saya itu, di Google Drive saya itu ketika saya sudah pindahkan ke Excel atau saya convert ke Excel, itu datanya akan hilang sendiri gitu. Jadi sangat aman sekali dan tidak akan ada yang bisa membongkar karena ini datanya sekali baca gitu. Begitu saya close ininya komputernya atau ini langsung hilang sendiri ya. Nah, itu selesai. Terus selanjutnya misalkan ada pemohon kedua ya. Tuh Bapak klik lagi seperti ini, klik ya. Nanti selanjutnya seperti itu. Gitu ya. Nah, setelah dikirim file ini orangnya itu kan diminta KTP-nya, diminta fotokopi KTP, diminta fotokopi kakak, suami istri, KTP suami istri, kakak, terus mengisi form keanggotaan Hutmas dan lain-lain, itu diserahkan dipegang oleh PAC atau koordinator, terus diserahkan kepada pihak DPD-nya masing-masing gitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih dari saya, staf ahli bidang verifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.